Ini gede banget guys. Cepet banget ramatnya. Cepet ramat aja. Hai guys, come back with me in Ais TV. Jadi di video kali ini, hari ini Ais mau review petugas pemadam kebakaran. Ais mau tanya-tanya nih guys, kenapa ya pemadam selalu terlambat? Kalau nggak ada kebakaran, pemadam kerjaannya apa ya? Tidur aja kali ya guys ya. Mobil pemadam itu kalau jaga ada airnya nggak sih? Penasaran ya guys? Yuk ikutin Ais. Beautiful star, high heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above are seizing like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Hey, gadis dusun, gadis nanelo di negeri Tebong. Hey, 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 gadis dusun, kau ke pasar membawa payung. Jangan lalu kamu negeri kita sayang di bumi santak kalah. Serengkuh dayung sayang, jangan lalu kamu negeri kita sayang di bumi santak kalah. Serengkuh dayung adat bersendi sara, sara bersendi kita bawa sara yang mengatur, adat yang memakai. Adat bersendi sara, sara bersendi kita bawa sara yang mengatur, adat pemakai. Selamat pagi Om Komandan. Selamat pagi, Ais. Lagi sibuk apa nih? Ini Om lagi sibuk beres-beres. Habis sudah latihan. Om Komandan, Ais mau tanya-tanya nih. Tanya-tanya apa, Ais? Ini mobil apa sih namanya Om? Ini mobil pompa pemadam kebakaran, Ais. Jadi ketika kebakaran, mobil ini yang kita gunakan. Mobil ini diisi air jika ada kebakaran aja ya? Tidak, Ais. Mobil ini sudah terisi air penuh, Ais. Jadi di saat kebakaran, kami langsung meluncur. Masa sih Om? Emang kuat mobilnya? Kuat, Ais, karena mobil pemadam kebakaran tidak seperti mobil biasa. Mobil ini dirancang khusus untuk menahan beban berat. Gak percaya Ais mau lihat. Ayo kita lihat. Ternyata airnya penuh loh. Jadi jika ada kebakaran, pemadamnya langsung meluncur. Bukan harus isi air dulu, emang udah penuh kok. Ais tuh kasihan kalau lihat pemadam kebakaran sampai di tempat kebakaran selalu dicaci maki. Om Komandan kok kuat sih menghadapinya? Itulah suka duka kami, Ais, menjadi seorang pemadam kebakaran. Kami tidak menghiraukan caci maki orang. Kami tidak berkecil hati. Kami tetap semangat, pantang pulang sebelum api padam. Wah, mulia banget ya Pak Pemadam.
Bahaya nggak sih Om kerja jadi pemadam? Bahaya Ais, karena menjadi seorang pemadam itu nyawa taruhannya. Jika tidak siap, bisa nyawa kita melayang Ais. Nah teman-teman, ternyata pekerjaan pemadam itu bahaya loh. Kalau tidak hati-hati nyawa bisa melayang. Om pemadam kebakaran itu pahlawan sesungguhnya loh. Mereka berkorban nyawa untuk keselamatan kita. Yuk kita doakan agar Pak Pemadam selalu sehat dan siap menolong kita. Pantang pulang sebelum api padam. Om makasih ya, mau ketemu Pak Komandan dulu nih di dalam. Ya Ais, sama-sama Ais. Tadi lihat di garasi mobil pemadamnya kok cuma satu sih Pak? Iya di sini namanya markas komando. Di sini ada 1 unit mobil pompa, 1 unit mobil supply, dan 1 unit mobil rescue. Sebenarnya kita punya 5 mobil pompa kebakaran, dan mobilnya ditaruh di setiap kecamatan. Sekarang itu kita taruh di Kecamatan Tebo Tengah 1, Timbo Bujang 1, Tebo Ulur 1, Tebo Ilir 1. Jadi tidak semuanya ditumpuk di sini. Kok cuma 4 kecamatan sih Pak Komandan? Kecamatan di Tebo kan ada 12. Untuk sekarang 4 kecamatan dulu. Nanti kita maunya sih seluruh kecamatan sudah terisi agar kita bisa melakukan pelayanan pemadaman kebakaran semaksimal mungkin dan bisa menolong seluruh masyarakat Kabupaten Tebo. Tapi kita bisa membelinya secara bertahap. Sekarang 4 dulu. Besok kita taruh lagi di kecamatan lainnya. Kenapa nggak dibeli aja lagi Pak Komandan? Kalau mobil murah, kita mau langsung beli. Kita nggak bisa begitu, kita harus usulkan dulu karena harga mobilnya nggak murah loh. Berapa orang sih Pak Komandan jumlah anggota pemadam kebakaran Tebo? Jumlah anggota pemadam kebakaran di Tebo yang bertugas sebagai petugas lapangan itu sekitar 120 orang yang tersebar di 4 kecamatan dan di markas komando. Wah banyak ya Pak, tapi kok kalau ada kebakaran pemadamnya terlambat terus. Yang terlambat itu bukan pemadam kebakaran. Di sini Bapak mesti jelaskan. Sebenarnya yang terlambat itu informasi kejadian kebakaran ke kantor pemadam kebakaran. Kita kan kerjanya berdasarkan informasi. Kita di sini mana tahu ada kebakaran di daerah sana. Kalau tidak dikasih tahu, kita tidak tahu. Jadi setelah ada laporan kebakaran, baru kita tahu ada kebakaran. Dan biasanya informasi lambat sampai ke kantor pemadam kebakaran. Karena apa? Karena yang pertama, pada saat terjadi kebakaran, biasanya orang di sekitaran tempat kebakaran ataupun pemilik ataupun korban yang rumahnya kebakaran, dia pasti akan berusaha memadamkan sendiri. Mereka panik, mereka tidak ingat untuk menelepon pemadam kebakaran. Mereka hanya berusaha untuk menyelamatkan barang-barangnya, nyawanya, sehingga mereka lupa menelepon pemadam kebakaran. Dan setelah usaha pemadaman awalnya gagal, apinya membesar, rumahnya sudah hampir habis terbakar, baru
menghubungi pemadam kebakaran. Dan pada saat itu kan sudah habis atau sudah separuh terbakar. Pemadamnya baru tahu. Begitupun pemadam, begitu informasi diterima, kita nggak lambat. Begitu informasi datang, paling lama 120 detik kita pastikan informasi itu bahwa benar-benar kebakaran, bukan telepon palsu. Kita langsung meluncur dan ada jarak dari kantor pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran. Kan nggak mungkin begitu lapor Pak ada kebakaran, pemadamnya langsung tiba. Kan nggak bisa seperti itu. Emangnya pemadam kebakaran punya ilmu sihir? Tidak kan? Nah teman-teman, sudah jelas kan? Pak pemadam itu bukan sengaja datang terlambat. Tuh udah dengar kan penjelasan dari Pak Komandan? Kebakaran kan nggak setiap hari. Terus kalau nggak ada kebakaran, pemadam kerjanya apa Pak Komandan? Pemadam kebakaran itu kerjanya bukan hanya memadamkan kebakaran. Tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran itu ada 3 tugas utama. Yang pertama pencegahan, yang kedua pemadaman, yang ketiga penyelamatan di segala medan. Pencegahan itu pekerjaan yang kita lakukan sebelum terjadi kebakaran. Sebelum terjadi kebakaran, kita lakukan upaya pencegahan. Contohnya apa? Contohnya kita memberikan sosialisasi atau penyuluhan ke sekolahan, ke tempat-tempat keramaian. Kita juga memberikan pelatihan cara menggunakan alat pemadam api ringan di puskesmas, perkantoran, dan gedung-gedung publik lainnya. Kita juga melakukan pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran di gedung-gedung pabrik industri. Itu upaya pencegahan. Selanjutnya ya itu tadi, kita melakukan pemadaman kebakaran jika terjadi kebakaran. Dan tidak hanya soal kebakaran, kita juga melakukan tugas penyelamatan non kebakaran. Contohnya serangan hewan buas ke wilayah pemukiman, ular masuk rumah, buaya masuk pekarangan, evakuasi sarang tawon di rumah, dan keadaan darurat yang mengancam nyawa lainnya. Juga orang masuk sumur, orang tenggelam. Bahkan kita juga melakukan pembersihan bangkai hewan yang berada di jalanan. Itu ada lagi nih rutinitas kita sehari-hari di sini. Pemadam kebakaran itu kan dituntut harus kuat, sigap dan siap. Jadi anggota pemadam kebakaran di pos jaga mereka latihan. Tadi kan lihat di luar anggota pemadam kebakaran lagi latihan. Jadi pemadam kebakaran itu ibaratkan pisau belati, kata Om Iwan Fal. Tidak diasah, tumpul dan berkarat. Anggota pemadam itu terus latihan agar pengetahuan mereka terjaga, fisik mereka tetap kuat dan siap ketika dimintai pertolongan. Begitu Jadi tidak hanya tidur. Kan banyak yang bilang pemadam itu kalau nggak ada kebakaran kerjanya tidur, makan gaji buta. Tidak, kita banyak pekerjaan lain. Sudah jelas kan? Terakhir nih Pak Komandan, kalau minta tolong sama pemadam, bayar nggak? Enggak Kalau minta tolong sama pemadam kebakaran, mau itu kebakaran, mau penyelamatan, apa saja, tidak dipungut biaya. Semuanya gratis. Nah teman-teman, ternyata kalau minta tolong sama pemadam itu nggak bayar loh, alias gratis. Please gratis. Pak Komandan ada pesan-pesan nggak buat masyarakat? Buat seluruh masyarakat Indonesia lah ya, karena kebakaran itu kan menimpa seluruh masyarakat, tidak peduli dimanapun. Buat penonton ACE TV dan terkhusus buat masyarakat Tebo,
jika terjadi kebakaran atau kedaruratan lainnya yang membutuhkan pertolongan, segera hubungi kantor pemadam kebakaran atau pos-pos pemadam kebakaran terdekat. Nomornya bisa dilihat di bawah. Dan pada saat terjadi kebakaran, apabila di jalanan melihat ada mobil pemadam kebakaran lewat sedang menyalakan sirene menuju lokasi kebakaran, tolong berhenti, minggir, dan kasih mobil pemadamnya jalan, karena mereka harus cepat sampai ke lokasi untuk menyelamatkan orang yang sedang ditimpa musibah. Jadi itu kan nanti pemadamnya lambat, itu kan salah satu penyebab jalanan macet. Terus di lokasi kebakaran, buat seluruh masyarakat, tolong, kebakaran itu musibah. Pada saat terjadi kebakaran, ada saudara kita yang sedang ditimpa kemalangan, jadi jangan ditonton, apalagi nontonnya sampai kendaraannya ditaruh di jalanan, parkir sembarangan. Mobil pemadam kebakaran jadi susah, tidak bisa masuk karena terhalang oleh kendaraan yang berserakan. Jadi saya ingatkan lagi, pada saat terjadi kebakaran lebih baik menjauh dari lokasi tersebut, tidak usah menumpuk apalagi menonton. Berilah keleluasaan petugas pemadam kebakaran untuk melaksanakan tugasnya. Di sini saya ingatkan bahwa di lokasi kebakaran itu ada pembagian dua daerah. Yang pertama, jarak 50 meter dari titik api terluar itu namanya daerah kebakaran. Daerah itu hanya boleh diisi oleh petugas pemadam kebakaran dan petugas pengaman yang membantu lancarnya operasi pemadaman kebakaran. Penonton tidak boleh di situ karena yang pertama mengganggu tugas pemadam kebakaran dan yang kedua berbahaya. Yang kedua namanya daerah bahaya kebakaran. Itu jaraknya 25 meter dari titik api terluar atau tempat yang terbakar. Di daerah bahaya kebakaran, di situ hanya boleh ada petugas pemadam kebakaran. Ingat, hanya petugas pemadam kebakaran, tidak boleh ada yang lain. Disitulah petugas pemadam kebakaran melaksanakan strategi operasi pemadamannya. Jadi apapun yang ada di situ nanti bakal menghalangi kegiatan pelaksanaan tugas pemadaman. Makasih ya Pak. Terakhir nih Pak, boleh nggak naik mobil pemadam kebakarannya bentar aja? Boleh, yuk.